Извините, там у вас что-то горит? Я зашел. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ZTV dalam alur cerita film. Di video kali ini kita akan menceritakan sebuah film bergenre fantasi adventure asal Rusia. Film ini dirilis pada tahun 2018. Perlu kami peringati bahwa video ini mengandung full spoiler. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Lanjutkan, let's go! Film ini berawal dari segerombolan prajurit dari negeri Belogori yang sedang mengejar kesatria berkuda putih. Pasukan ini dipimpin oleh seorang penyihir yang bernama Varvara. Varvara ini bisa berubah wujud menjadi apa aja, termasuk menjadi seekor burung hantu. Dan saat ini mereka terlihat sedang memburu kesatria terakhir yang bernama Arios. Di saat Arios sedang berusaha kabur, Arios dihentikan oleh Varvara dan terjadilah pertempuran. Meskipun seorang diri, Arios tetap berusaha menghadapi semua pasukan Varvara. Arios pun berhasil melumpuhkan semua pasukan Varvara, sampai akhirnya Varvara turun tangan dan menampakkan wujud aslinya. Dengan cambuk saktinya, Varvara mengeluarkan ulti yang membuat pedang Arios menjadi lembek, dan sehelai bulu masuk ke hidung Arios yang menyebabkan Arios bersin tak henti-hentinya. Lalu datanglah pengawal Varvara membawa seekor kuda yang ditunggangi Arios. Dan ternyata seekor kuda itu adalah penyihir tua yang menemani Arios. Ketika Varvara hendak berbicara pada penyihir tua, Varvara merasa terganggu dengan Arios yang selalu bersin tanpa henti. Seketika Varvara mengubah Arios menjadi batu. Lalu Varvara menyuruh para pengawal segera membuangnya ke laut. Melihat adanya kesempatan, si penyihir tua tersebut langsung kabur untuk menyelamatkan diri dan langsung terjun ke laut dan berubah menjadi seekor ikan. Dan terlihatlah banyak kesatria yang gugur akibat cambuk Varvara. Scene berganti ke masa kini, tempatnya di kota Moskow, di mana kita diperlihatkan seorang pria berkacamata bernama Ivan. Ivan merupakan seorang finalis acara settingan. Setelah selesai syuting, terlihat Ivan dihampiri oleh nenek tua. Dan nenek tua itu langsung mengatakan bahwa Ivan diramalkan akan berada pada dimensi lain, sebuah tempat di mana Ivan menemukan kematiannya. Namun Ivan tidak menghiraukan omongan nenek tersebut dan langsung pulang menuju apartemennya. Di apartemen Ivan tinggal bersama pembantunya yang bernama Maria. Sejak kecil Ivan sudah ditinggalkan oleh orang tuanya dan besar di panti asuhan. Suatu hari Ivan diundang ke rumah seorang pasien karena keahliannya yang berpura-pura menjadi peramal. Ivan lalu menipu pasiennya dengan mengarang cerita. Ivan mengatakan bahwa suaminya berselingkuh dan telah memiliki istri lain. Lalu si wanita itu bertanya, apa yang harus saya lakukan? Dan Ivan pun menjalankan aksinya dengan memberikan mantra palsu. Si wanita akhirnya membayar Ivan dengan uang yang cukup banyak. Kemudian Ivan mendapatkan panggilan dari sebuah rumah sakit, di mana kali ini pasiennya seorang bocil yang telah lama koma selama 6 bulan. Namun kali ini Ivan tidak dapat membantunya, lalu Ivan bergegas pergi dari rumah sakit tersebut. Keesokan harinya, Ivan didatangi sekelompok orang tak dikenal. Dan ternyata ini adalah suami dari pasien yang kemarin dia tipu dengan memberikan mantra palsu dan menuduh si suami pasiennya telah berselingkuh karena omong kosongnya. Ivan yang merasa ketakutan langsung kabur dari tempat itu. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara Ivan dan anak buah dari suami yang Ivan tipu. Ivan menerobos ruangan dan masuk ke dalam salah satu ruangan ganti pakaian wanita. Ivan lalu masuk ke terowongan perosotan untuk menghindari kejaran pria yang tak dikenal tersebut. Nah, dari sinilah awal mula petualangan Ivan si pesulap palsu dimulai. Alangkah kagetnya si Ivan, dirinya yang lepas landas dari perosotan malah berada di dimensi lain. Dia pun bertemu dengan si kakek tua penyihir yang berada di awal film. Lalu si penyihir tua mengatakan bahwa ia sudah merencanakan semuanya. Dan selamat datang di negeri Belogori, ucap penyihir tua tersebut. Ivan yang masih bingung dengan ucapan si kakek lalu mengatakan ini hanyalah sebuah mimpi atau lelucon. Ivan lalu mengeluarkan ponselnya dan mencari sinyal. Yang namanya sudah berada pada dimensi lain yang jauh dari zaman modern, pastilah sudah tidak ada sinyal. Lalu si penyihir itu kembali mengatakan bahwa Ivan sengaja disembunyikan atas permintaan ayahnya, yaitu kesatria legendaris yang bernama Ilya Muromce.
Tak lama terdengar suara kuda yang disinyalir adalah para pasukan dari penyihir Farfara. Si kakek dengan cepat memberikan sebuah cincin dari ayahnya. Tiba-tiba sebuah anak panah menancap di punggung si kakek dan si kakek pun seketika menghilang. Para pasukan itu lalu mengepung Ivan. Sebelum pasukan itu menangkapnya, Ivan mengatakan bahwa ia adalah anak seorang ksatria. Hal-hal konyol pun dilakukannya untuk menakuti pasukan tersebut. Scene berganti di mana ini adalah kediaman Farfara dan suaminya bernama Dobrie. Dobrie merupakan salah satu ksatria abadi yang tidak bisa mati. Tak lama kemudian lalu datanglah para pengawal membawa Ivan dengan tangan yang sudah terikat. Dobrie lalu menyambut kedatangan Ivan dengan hangat dan mengenalkan istrinya yaitu Farfara. Awalnya Farfara menyambutnya dengan baik dan menunjukkan kamar agar Ivan bisa beristirahat. Namun si Ivan ini mengatakan bahwa dirinya tidak butuh istirahat, melainkan butuh taksi untuk pulang. Karena kekonyolannya, Ivan pun dijebloskan ke penjara bawah tanah. Dan di dalam penjara Ivan pun bertemu dengan ksatria abadi lainnya yang bernama Koshie. Yang mana saat ini Koshie sedang diawetkan dengan sebuah es balok. Dan seperti yang kita lihat, badannya Koshie terpisah-pisah, namun secara ajaib dia masih bisa hidup. Dan ternyata Koshie sudah memprediksi bahwa anak dari seorang ksatria akan datang dan menyelamatkannya. Dan Koshie pun menjelaskan bahwa dirinya bisa membuat portal ke dunia lain asalkan Ivan bisa mencabut salah satu pedang ajaib di sebuah gunung. Karena pedang tersebut konon katanya hanya bisa dicabut oleh putra dari seorang ksatria, Ilya Muromce. Scene kemudian berpindah dan terlihat para pengawal Dobrie kembali menangkap seseorang, yaitu seseorang wanita penyihir yang sudah tua. Para pengawal Dobrie pun langsung membawanya ke dalam tahanan. Dan akhirnya mereka bertiga bertemu dalam satu ruang tahanan. Dan suatu malam terlihat seorang pengawal Dobrie yang sedang sibuk menggeledah barang bawaan si Ivan. Ia kemudian menemukan sebuah ponsel dan tak sengaja membuka kamera yang membuat pengawal itu kaget. Sementara nenek penyihir mengeluarkan seekor katak adalah jelmaan gadis cantik yang bernama Vasilia. Vasilia kemudian berencana untuk mengeluarkan mereka karena si pengawal Dobrie terlihat agak sedikit bodoh dan kocak. Vasilia memasukkan racun ke dalam gelasnya dan seketika pengawal tersebut jatuh pingsan. Давай. Sementara itu, Ivan yang masih terikat hanya bisa diam dan melongo. Awalnya mereka bertiga ingin meninggalkan Ivan, tapi menurut Koshie mungkin Ivan akan sedikit berguna. Sebelum kabur dari tempat tersebut, si Ivan ini malah sempatnya mengambil barang-barang miliknya yang menyebabkan mereka ketahuan. Para pengawal berusaha menangkap mereka. Untung saja Vasilia dan Koshie berhasil mengatasinya. Sementara Ivan ada aja kelakuan konyolnya. Saat dia mau ditangkap oleh pengawal, namun untung aja si Ivan ini banyak akalnya. Mereka akhirnya keluar dari tempat itu dan masuk ke dalam rumah ajaib milik nenek penyihir. Dan mereka pun berhasil lolos untuk sementara dari kediaman Dobrie. Namun Farfara tentu saja tidak akan membiarkan mereka kabur begitu saja. Farfara mengerahkan semua pasukannya untuk mengejar mereka ke dalam hutan. Akhirnya mereka sampai ke tempat yang lebih aman. Dan nenek penyihir menyuruh Ivan untuk mengambil ramuan ke dalam rumah ajaibnya. Lagi-lagi di sini Ivan membuat kekonyolannya, membuat pondok itu terbakar. Dengan polos si Ivan ini memberitahukan tanpa merasa berdosa sedikit pun.
Karena pondoknya sudah terbakar, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ivan kemudian mengeluarkan ponselnya dan mengajak mereka berselfie ria sebagai kenang-kenangan. Scene berganti pada satu lembah sungai yang dihuni oleh sosok ikan monster yang konon katanya suka menculik gadis cantik. Dijadikanlah Vasilia sebagai umpannya. Lalu muncullah sosok ikan monster tersebut. Ketika si ikan monster mengetahui ia dijebak, lalu menarik Vasilia. Kemudian Ivan datang menolongnya. Dan ternyata si ikan monster ini adalah teman lamanya Koshe. Sementara itu terlihat nenek sihir sedang menyiapkan ramuannya agar menjadi wanita cantik. Koshe melakukan negosiasi agar si ikan mau bergabung dengannya dengan iming-iming akan dijodohkan pada wanita cantik yaitu si nenek sihir. Akhirnya si ikan genit pun sepakat, namun dengan satu syarat. Mereka harus menyiapkan gentong berisi air untuk membawa dirinya untuk menemukan pedang putih ajaib tersebut. Pada saat melewati sebuah goa, ternyata goa itu dihuni oleh makhluk raksasa. Mereka harus menyelinap untuk mengelabui raksasa tersebut. Di sini, kekonyolan Ivan kembali membuat mereka ketahuan karena ponselnya tiba-tiba berdering. Koshe mencoba bernegosiasi, namun raksasa tersebut menghantamnya tanpa ampun. Ivan akhirnya mempunyai ide yang di luar dugaan. Akhirnya mereka berhasil lolos dengan mudah dari raksasa tersebut. Scene kemudian berlanjut. Vasilia yang terlihat sedih dihampiri oleh Ivan dan berusaha untuk menghiburnya. Faktanya, Vasilia selama ini dikutuk menjadi seekor katak dan hanya pedang ajaib yang mampu merubah keadaan. Tiba-tiba, Ivan menangkap seekor kelinci, dan kelinci tersebut adalah jelmaan dari Farfara si penyihir jahat. Mereka pun kabur melalui sumur dan langsung melompat ke dalam sumur tersebut satu persatu. Sampai akhirnya si monster ikan mengorbankan diri untuk menahan Farfara dan menghirup semua air ke dalam tubuhnya. Sementara yang lain membuka jalan yang tertutupi oleh batu. Akhirnya si Farfara berhadapan dengan si ikan monster. Keesokan paginya, Ivan berniat meninggalkan teman-temannya. Namun, pasukan Farfara sudah terlebih dahulu mengepung mereka. Farfara mengeluarkan cambuk saktinya dan berhasil melumpuhkan Koshe. Dan Vasilia terjatuh ke dalam jurang. Namun dia berubah bentuk menjadi katak dan berhasil lolos dari kejaran Farfara. Koshe dan nenek sihir dan juga Ivan yang tertangkap digiring ke lembah tempat pedang putih ajaib itu tertancap. Karena hanya anak kesatria sejati yang bisa mencabutnya. Farfara pun langsung menyuruh Ivan mencabut pedang tersebut satu persatu. Namun si Ivan ini mencoba mengelabui Farfara dan mencabut pedang tersebut asal-asalan dan berniat untuk melarikan diri. Farfara mengeluarkan cambuk saktinya dan menyerang Ivan. Ivan yang berusaha menghindarinya mengambil sebuah kayu yang ternyata itu adalah pedang sakti yang selama ini mereka cari. Dengan sekali tebasan, pedang itu mampu membuat Farfara kewalahan. Ivan lalu membebaskan Koshe dan nenek sihir. Kemudian Ivan memberikan pedang itu kepada Koshe dan memintanya untuk membuka portal untuk mengembalikannya ke dunia nyata. Prajurit Farfara kembali menangkap Ivan. Sementara itu, Koshe dan Dobrie ternyata memiliki kesepakatan yang artinya Koshe mengkhianati mereka. Dobrie yang menginginkan pedangnya, sementara Koshe mengincar kalung yang ada sama Farfara. Dan bodohnya Koshe ditipu oleh Dobrie. Tiba-tiba Vasilia muncul menyelamatkan mereka. Dan Ivan berhasil mendapatkan kembali pedang ajaib tersebut. Ivan yang pengecut malah bukan menolong Vasilia, malah membuka portal dan kabur ke dunia nyatanya.
Di tengah kegalauannya, Ivan mendapatkan panggilan final dari ajang kompetisi Magician-nya. Namun, nyatanya Ivan memutuskan untuk kembali ke negeri Belogri. Ia kembali mendatangi tempat perosotan itu, namun rencananya tak berhasil. Dan akhirnya ia dijebloskan ke dalam penjara. Namun, tak disangka ia bertemu kembali dengan penyihir tua yang ternyata masih hidup. Ivan kemudian memintanya untuk membuka portal ke dimensi lain. Namun sayangnya tongkat penyihir berada di tangan petugas polisi. Dengan akal busuknya, Ivan dengan mudahnya memperdaya si petugas. Akhirnya Ivan kembali masuk dan kembali ke negeri tersebut. Sebelumnya si penyihir berpesan bahwa Ivan harus membebaskan seekor naga berkepala 3 untuk membantunya melawan Farfara. Dan alangkah terkejutnya saat melihat wujud seekor naga yang berukuran kecil. Kemudian Ivan memberinya ramuan nenek sihir yang dicurinya. Tak lama Ivan kembali ditangkap dan dibawa ke kerajaan oleh prajurit Dobrie. Sementara itu, Dobrie sedang melakukan ritual untuk menggabungkan antara pedang sakti dan batu keabadian. Lalu pengawal membawa masuk Ivan ke dalam. Ternyata Ivan mengeluarkan senjata yang dicuri dari si petugas dan menembakkannya. Namun tak disangka Dobrie berhasil melakukan ritual tersebut dan membuatnya kebal terhadap peluru. Tak lama datanglah seekor naga berkepala 3 yang nyatanya masih berukuran mungil, sehingga sempat ditertawakan. Namun semburannya mampu membuat mereka kalang kabut. Ivan lalu membebaskan Vasilia dan nenek sihir. Lalu sebuah tamparan mendarat ke pipi Ivan dari Vasilia. Namun akhirnya jadi penyemangat layaknya sang kekasih. Ivan akhirnya mengajak Dobrie duel secara kesatria 1 lawan 1. Saat Dobrie lengah, Vasilia mengambil pedang sakti tersebut, namun Farfara keburu mencegahnya. Dan mereka pun bertarung satu sama lain. Di saat di tengah pertempuran, Kose berhasil mendapatkan kristal tersebut dan di saat Kose ingin menghancurkannya, Farfara berhasil mencegahnya. Namun Ivan berhasil menancapkan paku ke kaki Dobrie, sehingga tangan Kose mampu bergerak dan melemparkan kristal tersebut dan berhasil dihancurkan. Kose pun mendapatkan keinginannya, yaitu kematian. Dobrie dan Kose hancur lebur dan Farfara berhasil melarikan diri dengan melompat. Lalu kita diperlihatkan kepada sosok kesatria terakhir, yaitu Pangeran Ilya Muromsek. Ia kemudian kembali bertemu dengan anaknya. Dan pada akhirnya ayahnya kembali merebut kerajaan dari tirani Dobrie. Ivan memutuskan untuk tinggal selamanya bersama Vasilia di negeri lain tersebut. Sementara itu Maria yang selama ini bekerja sebagai pembantunya Ivan ternyata adalah sosok ibu dari Farfara. Dan akhirnya film berakhir.